Uya menangis, kucing kesayangannya sakit, rumah dijara, jabatan dicopot. Kisah memilukan datang dari sosok publik figur sekaligus anggota dewan yang kini dinonaktifkan Uya Kuya. Rumahnya yang sempat dijarah masa beberapa waktu lalu bukan hanya meninggalkan luka material, tapi juga luka batin yang begitu dalam. Dalam insiden itu, tidak hanya barang-barang berharga yang raib, namun ada suatu hal yang membuat hati Uya benar-benar hancur. Kucing kesayangannya diambil orang. Hewan mungil yang selama ini menjadi teman setia, kini kabarnya tengah sakit. Uya pun hanya bisa meminta pertolongan, berharap kucing kesayangannya bisa kembali pulih. Di saat dirinya masih terpuruk karena kehilangan dan kabar sakitnya sang kucing, datang lagi pukulan yang lebih berat. Uya Kuya resmi dinonaktifkan dari keanggotaan dewan. Sebuah status yang selama ini ia perjuangkan kini harus dilepas begitu saja. Kehilangan, tekanan, dan beban hidup yang menumpuk membuat kondisi Uya disebut-sebut kian memprihatinkan. Ia kini tengah berada dalam fase yang tidak mudah antara mencoba bangkit dari keterpurukan, menanggung rasa sakit hati karena pengkhianatan, hingga menahan rindu dan kekhawatiran pada hewan kesayangannya. Kisah Uya Kuya menjadi gambaran nyata bagaimana hidup bisa berubah dalam sekejap. Dari seorang yang terpandang punya segalanya, hingga kini harus berjuang menata ulang kehidupannya. Mungkin inilah saatnya kita belajar bahwa harta bisa hilang, jabatan bisa runtuh, tapi kasih sayang dan ketulusan seperti cinta pada seekor kucing adalah sesuatu yang tidak ternilai harganya. Mudah-mudahan di sini bisa lurus begitu aja, Mas. Tapi saya minta maaf sebesar-besarnya kalau setulus-tulusnya hati saya yang paling dalam, kalau dirasa joget-joget itu menyakiti atau mencederai perasaan masyarakat, saya minta maaf setulus-tulusnya dari hati saya yang paling dalam. Teman-temanku, banyak banget yang nge-tag tentang penjarahan yang hari ini terjadi di rumah AS dan juga di rumah beberapa orang yang lainnya. Aku nggak tahu apakah berita itu benar atau enggak, tapi dilihat dari beberapa video sepertinya itu adalah berita yang asli. Yang mau aku sampaikan adalah, aku ingin semua ini berjalan dengan profesional. Jadi aku tidak membenarkan adanya penjarahan, adanya perampasan, dan lain sebagainya. Tapi, aku memahami kenapa masyarakat sampai semarah itu terhadap pihak-pihak atau politisi-politisi yang sudah menyakiti hati rakyat ini. Ini adalah bukti bahwa kesenjangan sosial yang terlalu besar antara parlemen, orang-orang di parlemen, dan rakyat itu menimbulkan rasa ketidakadilan yang begitu besar. Pengerukan pajak yang mau dinaikkan, sikap petantang petenteng, arogan, menghina rakyat, dan lain sebagainya, itu menambah amarah setiap saat terhadap rakyat. Rakyat sudah sulit, hidup mereka sudah semakin tercekik, masih juga harus ditambah tekanan-tekanannya. BPJS mau dinaikkan juga, pajak mau dinaikkan, dan lain sebagainya. Sudah terlalu banyak tekanan yang diberikan kepada rakyat Indonesia, sementara mereka tidak merasakan hasil kerja dari kalian-kalian ini. Dan di saat yang bersamaan, mereka dengan bisa-bisa ikut menghina masyarakat secara terang benderang. Dengan adanya kesenjangan sosial yang sebesar ini, amarah masyarakat menumpuk dan semakin menumpuk. Dan kelambatan kalian dalam menyelesaikan masalah membuat masyarakat tidak lagi percaya bahwa kita bisa mencari dan menitipkan keadilan kepada kalian-kalian ini. Kalau kalian kemarin bertindak dengan cepat, udah mensahkan RUU perampasan aset, masyarakat gak perlu lagi untuk pergi ke rumah-rumah itu dan menjarah rumah-rumah itu karena keadilan sudah dilaksanakan. Tapi saat keadilan tidak dilaksanakan, yang terjadi adalah dipertemukan dengan amarah, yang terjadi adalah kita ingin mengadili orang-orang itu sendiri. Ini yang sebenarnya kita takutkan dari adanya kesenjangan sosial yang begitu besar. Ini yang kita takutkan dari adanya sikap petatang petenteng, sombong, dan gila hormat, karena itu semua menanamkan kebencian yang ada di hati masyarakat. Dan mereka menunggu saat yang tepat untuk akhirnya bisa bertindak. Segera sahkan RUU perampasan aset sebelum kemarahan masyarakat semakin membabi buta.